Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Skenario Presiden Jokowi untuk menghadang Anies Baswedan agar tidak bisa berlaga pada Pilkada Jakarta pada tahun 2024 ini tampaknya sudah benar-benar berantakan ya. Bukan hanya karena partai koalisi perubahan yang sebelumnya mendukung Anies pada Pilpres 2024 kemarin itu kembali kompak mendukung Anies Baswedan, tapi partai-partai koalisi 02 itu juga eh, tidak hanya berantakan, tapi ada juga yang tertarik untuk mendukung Anies Baswedan, kendati tentu saja masih ada syaratnya. Nah, kenapa ini penting saya mention di awal berantakannya skenario dari Jokowi untuk menghadang Anies ini karena bagaimanapun juga kan ini kepentingan eh, dari Jokowi itu sangat bergantung pada ada tidaknya Anies pada Pilgub ini ya, dan ini setidaknya ada dua hal yang membuat mengapa kemudian keputusan bahwa Anies maju pada Pilgub Jakarta itu memberantakan skenario Jokowi berkaitan dengan kelangsungan dinastinya. Jangka pendek, yang jelas Jokowi itu tidak mungkin lagi menempatkan Kaisang untuk di Pilkada Jakarta. Ini termasuk Kaisang sendiri kan pada waktu itu kalau ditanya wartawan, apakah dia memilih Solo menjadi wakil ketua Solo atau di Pilkada Jakarta, dia akan memilih Jakarta. Itu kepentingan jangka pendek Jokowi yang berantakan. Kepentingan jangka panjang tentu saja berkaitan dengan Gibran yang digadang-gadang oleh Jokowi untuk maju pada Pilpres 2029 nanti. Karena kalau Anies kemudian terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak tahun 2024 ini ya dia dipastikan akan maju pada Pilpres 2029. Dan kalau kemudian Gibran harus berhadapan dengan Anies tanpa dukungan bapaknya sebagai presiden lagi, ya saya kira berat lah, bukan hanya berat, jauh lah. Nah, Anies sama Gibran ini bukan nggak bisa disebut apple to apple begitu ya. Nah, mengapa saya menyebutkan tanda-tandanya berantakan ini tadi? Yang pertama, karena partai-partai koalisi perubahan tetap solid. Walaupun sebenarnya partai-partai perubahan itu ada setidaknya dari tiga partai, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Ini PKB dan Nasdem itu sudah menyatakan akan bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran begitu. Nah, dari sisi koalisi 02, ini sinyalnya udah makin kuat berantakan ya. Pertama, tentu saja ketika Golkar itu ngotot tidak mau mengajukan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta dan lebih memilih ke Jawa Barat. Ya, apa artinya dengan Ridwan Kamil memilih Jawa Barat? Ya peluang dari Kaisang untuk menjadi wakil Ridwan Kamil di Jakarta itu juga menjadi hilang. Karena seperti sebelumnya dikatakan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dia mendorong agar Kaisang itu menjadi calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil untuk di Pilkada Jakarta. Walaupun sebenarnya sebelumnya Zulkifli Hasan itu ingin agar Kaisang itu maju di Pilkada Jakarta dipasangkan dengan putrinya Zita Anjani yang sekarang jadi wakil ketua DPRD di Jakarta gitu. Nah, sekarang ini selain Golkar jelas sudah pasti memutuskan tidak akan memajukan Ridwan Kamil di Jakarta, ternyata Partai Amanat Nasional sendiri itu juga menyatakan siap untuk bergabung dengan Partai Koalisi Perubahan dan mendukung Anies Baswedan pada pilkada nanti. Nah, tapi ada catatannya. Ya, ini yang catatan yang menarik karena PAN itu seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umumnya Yandri Susanto, ini orang dekatnya Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kalau kemudian Anies itu meminang Zita Anjani, putri dari Zulkifli Hasan menjadi wakil gubernurnya, bukan hanya PAN itu akan bergabung dengan koalisi partai-partai koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan, tapi SK-nya dalam hitungan berapa jam saja sudah langsung dikeluarkan. Ini luar biasa ya, hitungannya dalam beberapa jam bisa itu dikeluarkan. Jadi artinya buat PAN sekarang opsi untuk bersama-sama dengan Partai Koalisi 02, yakni Partai Pendukung Prabowo Gibran untuk maju pada Pilkada serentak di Jakarta ini ya sudah bukan lagi opsi yang akan mereka ambil. Ini sudah ditinggalkan lah ya. Golkar tidak mau juga memasang Ridwan Kamil di Jakarta dan lebih memilih Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat. Dan kemudian sekarang PAN menyatakan bahwa kalau kadernya dipilih menjadi wakil gubernur Anies Baswedan, maka dia
akan mendukung Anies Baswedan pada Pilgub nanti. Jadi setidaknya ini kalau memang ini sepakati nanti nanti kita bahas ya satu persatu. Anies ini akan diusung oleh koalisi yang sangat besar karena kan sekarang yang sudah menyatakan pasti mendukung Anies Baswedan itu sudah ada PKS, PKB, Nasdem, dan belakangan PDIP seperti yang dikatakan Puan bahwa peluang untuk mendukung Anies Baswedan itu lebih dari 50%, di atas 50% banget gitu ya. Ya kalau di atas 50% ya peluangnya itu udah sangat-sangat besar begitu. Nah sekarang ditambah lagi dengan Partai Amanat Nasional. Tapi apakah mungkin kemudian Anies Baswedan itu memilih Zita Anjani sebagai wakil gubernurnya dengan agar PAN mendukungnya? Saya kira ini nggak mungkin terwujud sih kalau menurut saya ya. Kendati tentu saja hubungan Anies dengan Zulkifli Hasan itu cukup sangat dekat, dan Anies sendiri ketika mendengar bahwa Partai Amanat Nasional itu akan mendukung dia pada Pilgub dengan catatan agar putrinya Zulhas itu yang jadi wakil gubernurnya, dia menyatakan dia berterima kasih dan dia menghormati pernyataan atau sikap dari PAN itu karena seperti saya sebut sesungguhnya hubungan sangat dekat, dan sebenarnya pada Pilpres 2024 lalu juga tanda-tandanya sebenarnya Zulkifli Hasan bersama PAN itu akan mendukung Anies Baswedan. Saya menyebut tanda-tandanya cukup jelas itu yakni pada saat ketika Jakarta International Stadium itu mulai dipakai untuk sholat Idul Fitri setelah pasca Covid itu kan Zulkifli Hasan salah satu tokoh atau ketua umum partai politik yang hadir di sana. Padahal pada waktu itu kan Anies sudah digadang-gadang ingin maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, dan pernyataan dari Zulkifli Hasan yang menyanjung keberhasilan dari Anies membangun JIS itu kan juga bisa dianggap sebagai endorsement terhadap Anies. Tapi kan kita tahu kemudian karena sandra-sandra politik dan sebagainya akhirnya PAN mau nggak mau harus mendukung calon yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Ya bagi PAN itu bukan persoalan dekat atau tidak, senang atau tidak senang, ya ini persoalannya keselamatan dari ketua umum dan juga keselamatan partai ya kalau kemudian ini Pak Jokowi memainkan kartu-kartu hukumnya untuk menjerat Zulkifli Hasan dengan hukum. Nah sekarang ini menjelang masa jabatan Jokowi berakhir dan kelihatannya cengkeramannya mulai berkurang, ini ya mereka mulai bermanuver. Yang pertama jelas Golkar yang melakukan manuver, kan dia menolak Ridwan Kamil, justru malah kemudian mengusulkan agar Kaisang yang maju sebagai gubernur Jakarta dan kemudian dipasangkan dengan kadernya yakni Yusuf Hamka atau Baba Alun sebagai calon wakil gubernur. Dan katanya kalau begitu nanti itu akan didukung oleh Golkar ya, karena itu pasangan Kaisang ini kan dengan menyebut nama Kaisang dipasangkan dengan Baba Alun ini kelihatan sekali kalau Golkar itu tidak terlalu serius lah mengajukan itu, karena memang buat Golkar Jakarta bukan daerah penting dan tidak ada kepentingan buat Golkar untuk menghadang Anies berkaitan dengan kontestasi 2024 nanti. Begitu juga dengan PAN ini, kalau sekarang tiba-tiba dia menyatakan akan mendukung Anies itu artinya kan dia sudah melupakan opsi untuk bersama-sama maju pada Pilkada Jakarta, dan itu kan berarti mengusung kepentingan dari Jokowi untuk menghadang Anies Baswedan. Tapi sekalian ini kelihatannya sekarang ini memang Anies itu sudah tidak tertahankan lagi ya kalau untuk Pilgub Jakarta. Survei-survei semua lembaga survei menunjukkan bahwa Anies itu elektabilitasnya tertinggi dan berat untuk mengalahkan Anies di Jakarta, walaupun Gerindra bolak-balik menyatakan bahwa Anies itu bisa dikalahkan. Salah satu buktinya katanya pada Pilpres lalu kan suara Anies dan Muhaimin itu kalah dibandingkan suara dengan Prabowo dan Gibran. Tapi saya kira kan Pilpres dengan Pilgub itu berbeda banget, dan kedua lawannya Anies kan bukan Prabowo ya. Sampai sekarang malah lawannya Anies itu siapa kita belum tahu. Nah, sebuah survei yang terbaru itu bahkan menunjukkan Anies itu juga didukung oleh mayoritas dari pemilih PSI. Bayangkan PSI yang dipimpin Kaisang Pangarep, putranya Pak Jokowi, ternyata juga pendukungnya Anies cukup besar. Memang di PSI ini Anies kalah jumlah pendukungnya dibandingkan Ahok. Ahok berdasarkan survei indikator politik itu didukung oleh 41,8 dari pendukung PSI, sementara Anies Baswedan 39%. Di bawahnya ada Ridwan Kamil sekitar 18%-an, tapi jauh lah begitu ya. Bahwa angka di PSI saja sampai 39% itu kan kita bisa
bisa mendapat bayangan seberapa besar peta kekuatan pendukung Anies di Jakarta ini. Ya, kan secara tradisional PSI itu pasti tidak akan memilih Anies begitu ya. Kalau milih Ahok itu masih masuk akal, ya. Tapi kalau Anies ternyata dipilih oleh mayoritas, saya sebutnya gitu, bukan mungkin nggak tepat ya kalau mayoritas ya. Sebagian besar dari pendukung PSI ini tentu saja mengejutkan. Tapi bagi Kaisang ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan itu ya bukan persoalan karena itu kan peta pilkada. Jadi kata dia berubah dan kata dia wajar kalau kemudian Anies bersama Ahok itu yang banyak dipilih oleh warga Jakarta karena keduanya kan pernah menjadi gubernur di Jakarta dan warga Jakarta merasakan bagaimana kepemimpinan mereka gitu. Nah, dari gambaran ini saja ya kita bisa melihat bahwa hampir dipastikan Anies ini akan melenggang. Tinggal persoalannya siapa calon yang akan calon wakil gubernur yang akan diusung, yang akan digandeng oleh Anies Baswedan. Kalau Zita Anjani dari PAN, rasanya saya kira nggak terlampau apa ya, nggak terlampau signifikan, nggak akan ada tambahan elektabilitas buat Anies Baswedan. Pertama, ya tentu saja elektabilitas Zita Anjani juga sangat lemah, tidak muncul dalam survei-survei dari lembaga survei. Yang kedua, ini buat Anies yang tidak menguntungkan karena jumlah pemilih Partai Amanat Nasional itu di Jakarta ini termasuk yang kecil ya. Betul perolehan suara kursi PAN itu 10 kursi itu sama dengan PKB, misalnya gitu sama dengan Golkar. Tapi jumlah suaranya itu lebih kecil. Bahkan dibanding PSI yang memperoleh 8 kursi saja, suara pemilihnya Partai Amanat Nasional itu ada di bawah PSI. Hanya saja mungkin di dapil-dapilnya calon-calon dari PAN itu calon jadi, suaranya jadi, tapi suara PSI mungkin lebih tersebar gitu ya. Jadi jumlah kursinya lebih sedikit. Jadi dipastikan ini tidak mungkin lah kalau dari sisi elektabilitas. Yang ketiga, saya kira ini kan juga tetap saja meskipun sekarang ini bukan citranya sebagai partai Islam meluntur, ya PAN itu segmennya sama lah dengan segmen pemilih Anies Baswedan. Bayangkan sekarang ini saja seperti ketika Anies dikunci oleh PKS untuk maju pada Pilgub dengan catatan harus satu paket bersama dengan mantan Presiden PKS Sohibul Iman, Anies masih mikir-mikir begitu dan padahal kan jumlah pemilih dan kursi PKS itu jauh lebih besar dibandingkan Partai Amanat Nasional. PKS ini memperoleh 18 kursi jadi dan sekarang jadi jawarannya. Nah, jadi kita nganggap ya tawaran dari PAN ini semacam pembuka komunikasi saja gitu dan rasanya kalau toh kemudian dipilih nggak mungkin lah karena bagi Anies sekarang ini kalkulasinya bukan apakah dia akan diusung oleh partai politik lagi tapi siapa yang akan digandeng dia sebagai calon wakil gubernurnya. PKS jelas maunya seperti itu dan ini mengunci PKS membuat dia sulit untuk mencari partner koalisi. Nasdem menyerahkan sepenuhnya, ini lebih enak ya menyerahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan. PKB juga soal Anies sudah pasti didukung, tapi dia tidak mau kalau calon wakil presidennya itu Sohibul Iman dari PKS. Jadi ini ada persoalan bahwa sulit nantinya PKS untuk mendapatkan partner koalisi. Sementara PKB ini malah lebih tertarik kalau dan dia akan bersedia mengusung pasangan Anies dengan kader PDIP yang dia tertarik, yang disebut namanya mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nah, bagaimana dengan PDIP? PDIP tadi seperti dikatakan oleh Puan Maharani itu di atas 50% banget gitu ya. Bisa banget di atas 50%. Nah, jadi artinya sebenarnya sekarang juga tinggal negosiasinya siapa calon yang akan calon wakil yang akan digandeng oleh Anies. Kalau kemudian yang dipilih itu adalah kader dari PDIP, ya dipastikan PDIP akan mengusung pasangan Anies dengan kadernya. Kenapa? Karena PDIP ini kendati dia memperoleh kursi terbanyak kedua setelah PKS, yakni 15 kursi, posisinya juga sulit untuk mendapatkan partner koalisi. Dia tidak mungkin berkoalisi misalnya sementara ini dengan partai-partai pendukung Prabowo Gibran yang terbuka peluangnya ya dia bergabung dengan partai-partai perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Nah, dari pernyataan PAN tadi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto tadi, sebenarnya yang kita bisa simpulkan ya satu, bahwa posisi
Anies Baswedan itu makin kuat karena partai-partai sekarang menjadi realistis untuk mendukung Anies Baswedan. Yang kedua, ya berarti partai koalisi pendukung Prabowo itu memang sekarang sudah pecah kongsi. Jadi mereka sudah punya agenda kepentingan politik masing-masing. Ini tinggal bagaimana dengan Gerindra dan Demokrat. Ya kalau Demokrat rasanya mungkin balik kucing untuk mendukung Anies Baswedan itu sekarang ini agak sulit ya karena mengingat kemarin itu Pilpres 2024 kan Demokrat merasa sangat sakit hati dengan Anies karena dia ditinggalkan dengan Anies memilih Muhaimin sebagai calon wakil presidennya bukan Agus Harimurti yang sejak awal digadang-gadang oleh Partai Demokrat untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sementara Gerindra tampaknya tetap berusaha untuk membujuk agar Ridwan Kamil bersedia tetap maju di Pilkada Jakarta. Bagi Gerindra banyak sekali keuntungannya kalau kemudian Ridwan Kamil bersedia maju di Jakarta. Yang satu tentu kalau peluangnya menang itu berarti nanti Jakarta ini tetap ada di bawah kendali dari Koalisi 02, Prabowo Gibran. Yang kedua, ini peluang dia untuk memajukan calonnya, kadernya, yakni Deddy Mulyadi menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat itu ya terbuka lebar. Kenapa? Karena selama ini kelihatannya akan jadi batu penghadang untuk Deddy Mulyadi bisa maju di Pilkada Jawa Barat dan memenangkannya itu faktor figur Ridwan Kamil karena secara elektabilitas Deddy Mulyadi itu jauh di bawah Ridwan Kamil. Jadi seperti itulah pernyataan dari Yandri Wakil Ketua Umum PAN itu semakin memperjelas buat kita dua peta. Satu bahwa skenario Pak Jokowi untuk menghadang Anies Baswedan itu bubar jalan dan kemudian juga sinyal bahwa partai koalisi pendukung Prabowo Gibran itu berantakan itu makin jelas. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.